Teman-teman semuanya pasti tahu, beberapa minggu lalu Kejaksaan Agung mengungkap dugaan mega korupsi di tubuh Pertamina. Isu BBM oplosan mencuat. 7 tersangka sudah ditetapkan, publik geger. Lalu di tengah gelombang kritik dan kecaman, sebuah pernyataan mengejutkan muncul. Kejagung meminta masyarakat tetap percaya pada Pertamina, memastikan bahwa kualitas BBM mereka tetap baik. Pertanyaannya, jika Kejagung sendiri yang membongkar praktek curang, bagaimana bisa mereka meminta publik untuk tetap percaya? Bukankah ini seperti dokter yang baru saja mengumumkan penyakit berbahaya dari sebuah produk makanan, tetapi kemudian berkata, tenang saja, tetap konsumsi produk ini. Disinilah kita butuh berpikir kritis. Kali ini kita akan menguji kontradiksi ini dengan metode Sokrates, sebuah cara berpikir yang sudah digunakan sejak 2400 tahun yang lalu untuk menggali kebenaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam. Mari kita urai situasi ini. Ada dua pernyataan yang saling bertentangan. Yang pertama, Kejagung membongkar dugaan korupsi dan oplosan BBM di Pertamina, rugikan negara sampai 193,7 triliun. Bahkan kerugian itu hanya untuk 1 tahun. Dikali 5 tahun itu sekitar hampir 1 kuadriliun. Yang kedua, Kejagung meminta masyarakat tetap percaya dan menggunakan BBM dari Pertamina. Logika sederhana itu berkata, jika ada kecurangan, maka kepercayaan harus diuji ulang, bukan diberikan secara cuma-cuma. Jika BBM dioplos, bagaimana bisa kita yakin bahwa produk yang dijual masih sesuai standar? Lalu muncul pertanyaan lanjutan, teman-teman. Apakah mungkin ada alasan lain di balik pernyataan Kejagung ini? Dalam metode Sokrates, kita tidak hanya fokus pada apa yang dikatakan, tetapi juga apa yang tidak dikatakan. Makanya, coba kita bertanya, apakah semua BBM Pertamina benar-benar dioplos atau hanya di beberapa titik saja? Yang kedua, jika benar ada korupsi dalam rantai distribusi, bagaimana Kejagung bisa memastikan bahwa hal ini tidak terjadi secara sistematis? Dan yang ketiga, apakah pernyataan ini dibuat untuk menenangkan publik agar tidak panik? Inilah cara kerja propaganda, teman-teman. Mengalihkan perhatian dari permasalahan utama dengan memberikan pernyataan yang terlihat menenangkan meski bertentangan dengan realitas yang baru saja terungkap. Sekarang kita coba berpikir satu langkah ke depan, teman-teman. Apa dampak dari pernyataan Kejagung ini? Yang pertama, jika publik percaya begitu saja, kasus ini bisa mereda tanpa perbaikan sistematik. Yang kedua, jika publik tidak percaya dan mulai beralih ke alternatif lain, bisa terjadi ketidakstabilan di sektor energi. Dan yang ketiga, jika pemerintah terlalu defensif, bisa muncul spekulasi bahwa ada kepentingan tertentu yang dilindungi. Jadi, pernyataan Kejagung ini bukan sekedar himbauan biasa, teman-teman. Ini adalah permainan strategi di tengah badai krisis kepercayaan. Dari sudut pandang berpikir kritis ala Sokrates, ada satu hal yang harus selalu kita lakukan, yaitu mengajukan pertanyaan yang lebih banyak. Apakah ada audit independen yang bisa memastikan kualitas BBM saat ini? Mengapa Kejagung yang seharusnya fokus pada penegakan hukum malah menjadi juru bicara kepercayaan publik? Jika memang kualitas BBM Pertamina tetap baik, mengapa tidak ada transparansi lebih lanjut mengenai sistem distribusinya? Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, kita tidak hanya sekedar menerima informasi, tetapi menganalisis, menggali motif di baliknya, dan menuntut transparansi lebih lanjut. Kesimpulannya apa, teman-teman? Sokrates pernah berkata seperti ini, orang yang paling bijak adalah orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Nah, ketika kita melihat kontradiksi dalam pernyataan pejabat, jangan langsung percaya, jangan langsung marah, tetapi tanyakan mengapa mereka berkata demikian. Sebab di dunia yang penuh dengan kepentingan dan manipulasi ini, berpikir kritis bukan hanya sekedar keterampilan, ini adalah alat untuk bertahan hidup.